fungsi naik dan fungsi turun. Di sini sudah tersedia 4 grafik fungsi Y sama dengan fx. Untuk yang grafik sebelah kiri, ini adalah contoh dari fungsi naik, dan untuk yang grafik sebelah kanan, ini adalah contoh dari fungsi turun. Perhatikan pergerakannya. Untuk yang fungsi naik, grafiknya di sini bergerak ke atas ya, atau naik. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi naik. Kemudian untuk fungsi turun, kalau kita perhatikan pergerakan grafiknya ini ke bawah ya. Inilah yang disebut dengan fungsi turun jika kita lihat berdasarkan grafiknya. Kemudian secara matematis, fungsi naik dan fungsi turun dapat dijelaskan dengan definisi berikut. Kita mulai dari yang fungsi naik terlebih dahulu. Untuk gambar yang sebelah kiri ya. Di sini ada grafik Y sama dengan fx. Misalkan kita mempunyai absis A dan B. Di sini ada FA dan FB. Kemudian di antara A dan B ini terdapat X1 dan X2. Di sini ada fx1 dan fx2-nya. Dari sini bisa kita simpulkan jika x1 dan x2 dalam fungsi memenuhi A kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari B. Nih ya, hanya kurang dari x1 kurang dari x2 kurang dari B. Didapatkan fx1 kurang dari fx2. Kalau kita perhatikan di sini fx1-nya ini lebih kecil dari fx2-nya. Maka fungsinya ini dikatakan fungsi naik. Kita lanjutkan untuk yang fungsi turun. Di sini ada fungsi Y sama dengan fx. Di sini ada FA dan FB ya. Di antara A dan B ada X1 dan X2. Kemudian ada fx1 di sini dan fx2-nya di sini. Jadi, jika X1 dan X2 dalam fungsi memenuhi A kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari B, didapatkan fx1 lebih dari fx2, maka fungsi dikatakan turun. Di sini fx1-nya lebih dari fx2 ya. Maka fungsinya ini adalah fungsi turun. Selanjutnya, perhatikan beberapa garis singgung yang menyinggung kurva di saat fungsi naik atau turun di bawah ini. Di sini ada grafik Y sama dengan fx. Kemudian ada garis singgung G1, garis singgung yang kedua G2, G3, G4, dan G5. Sebelumnya kita perlu ingat terlebih dahulu tentang gradien suatu garis itu adalah nilai tangan sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu X positif. Kedua, gradien garis singgung MG itu sama dengan F aksen X. Oke, sekarang kita coba tentukan sudutnya untuk masing-masing garis singgung ya. Dari garis singgung yang pertama, ini G1, sudut yang dibentuk oleh G1 dengan sumbu X positif, kita tuliskan alfa 1 di sini. Sudut alfa 1 di sini besarnya kurang dari 90 derajat ya. Jadi, bisa kita katakan sudut alfa 1 itu terletak di kuadran 1. Kemudian, karena alfa 1 ini terletak pada kuadran 1, maka tan alfa atau tan alfa 1-nya bernilai positif atau lebih dari 0. Tan alfa tadi sama dengan gradien garis singgung ya. Selanjutnya, untuk F aksen X itu juga sama dengan MG atau gradien garis singgungnya. Jadi bisa kita tuliskan di sini F aksen X-nya juga lebih dari 0. Untuk G1 ini tadi merupakan garis singgung dari fungsi naik ya. Dari sini fungsinya naik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk garis singgung yang kedua, G2. Sudut yang dibentuk oleh G2 dengan sumbu X positif, kita tuliskan alfa 2 di sini. Besarnya sudut alfa 2 ini lebih dari 90 derajat ya, ini sudutnya tumpul. Jadi alfanya terletak di kuadran 2. Nilai tan alfanya, tan alfa 2, karena di kuadran 2 nilainya negatif atau kurang dari 0. Jadi F aksen X-nya sama dengan MG tadi ya. Jadi F aksen X-nya di sini kurang dari 0. Ini fungsinya turun. Selanjutnya untuk yang G3, G4, dan G5 nanti bisa kalian coba sebagai latihan ya. Tentukan alfanya, kemudian tan alfanya, F aksen X-nya, dan juga fungsinya. Selanjutnya dari sini bisa kita peroleh kesimpulan, misalkan F adalah fungsi bernilai real
dan dapat diturunkan pada setiap X pada interval A kurang dari X kurang dari B, maka jika f aksen X-nya lebih dari 0, maka fungsi selalu naik pada interval A kurang dari X kurang dari B. Dan jika f aksen X-nya kurang dari 0, maka fungsi selalu turun pada interval A kurang dari X kurang dari B. Selanjutnya, di sini ada alternatif yang lain untuk memahami tentang fungsi naik dan fungsi turun. Yang pertama, jika fx kontinu dan naik pada interval A kurang dari X kurang dari B, sedangkan A kurang dari X kurang dari X ditambah H kurang dari B, dan fx kurang dari fx ditambah H, ini sama halnya dengan grafik tadi ya, jadi antara X dan B, ini terdapat suatu bilangan yang lebih dari X, kita tuliskan X ditambah H, kemudian fx-nya kurang dari fx ditambah H. Kemudian dari sini bisa kita tuliskan fx ditambah h kurang dari fx itu lebih dari 0. Sehingga untuk limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi h, ini juga lebih dari 0. Jadi fungsi naik itu jika f aksen x-nya lebih dari 0. Ini tadi untuk fungsi naik, kemudian bentuk limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi h, ini bentuk lain dari f aksen x ya. Di sini lebih dari 0. Kemudian untuk yang kedua, jika fx kontinu dan turun pada interval A kurang dari X kurang dari B, sedangkan A kurang dari X kurang dari X ditambah H kurang dari B, dan jika fx-nya lebih dari fx ditambah H, kita peroleh fx ditambah H kurang dari fx kurang dari 0. Sehingga bentuk limit H mendekati 0 dari fx ditambah H kurang fx dibagi h, ini juga kurang dari 0. Jadi untuk fungsi turun itu jika f aksen x-nya kurang dari 0. Kita peroleh kesimpulannya. Yang pertama, fungsi fx itu naik jika f aksen x-nya lebih dari 0, dan fungsi fx itu turun jika f aksen x-nya kurang dari 0. Agar lebih jelas, coba kita pahami contoh soal berikut. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat. Oke, coba kita selesaikan. Seperti kita tahu bahwa untuk fungsi naik itu jika f aksen x-nya lebih dari 0, dan fungsi turun jika f aksen x-nya kurang dari 0 ya. Jadi dari sini perlu kita tentukan dulu f aksen x-nya. Jika diketahui fx-nya sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat, maka f aksen x-nya itu adalah 4x pangkat 3 dikurangi 4x. Kemudian bisa kita tentukan dulu pembuat 0 dari f aksen x-nya. Jadi 4x pangkat 3 dikurangi 4x sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Jadi 4x dikali x dikurangi 1 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi untuk pembuat 0-nya, x sama dengan 0 atau x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1. Selanjutnya di sini bisa kita gambarkan pada garis bilangan. Ada negatif 1 di sini, kemudian 0, kemudian 1. Untuk masing-masing interval kita tentukan nilainya. Di sini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Masih ingat ya cara menentukan tandanya untuk pertidaksamaan ya. Selanjutnya untuk yang negatif ini bisa kita katakan sebagai interval turun. Untuk yang positif interval naik, negatif interval turun, dan yang positif interval naik. Dari sini bisa kita simpulkan fungsi naik itu terjadi pada interval negatif 1 kurang dari x kurang dari 0 di sini, atau x lebih dari 1 di sini. Kemudian untuk yang fungsi turun terjadi pada interval x kurang dari negatif 1 atau 0 kurang dari x kurang dari 1. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, tentukan interval fungsi naik di mana fx-nya sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 2x. Karena di sini fungsinya itu dalam bentuk akar ya, jadi kita definisikan terlebih dahulu. Syarat fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 2x itu terdefinisi adalah x kuadrat dikurangi 2x-nya lebih dari sama dengan 0. Perlu kita ingat untuk bentuk akar, agar terdefinisi, itu fungsi yang ada di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita faktorkan. X dikali dalam kurung x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 2.
Karena di sini pertidaksamaan, gambarkan pada garis bilangan. Jadi untuk fungsi fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 2x ini akan terdefinisi pada x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya bisa kita tentukan untuk interval fungsi naiknya ya. Fungsi akan naik tadi jika f aksen x-nya lebih dari 0. Jadi perlu kita tentukan f aksen x-nya dulu. Tapi untuk fx karena bentuk akar, ini perlu kita rubah dulu menjadi bentuk pangkat. Fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 2x pangkat setengah. Selanjutnya bisa kita cari f aksen x-nya sama dengan setengah dikali x kuadrat dikurangi 2x pangkat negatif setengah dikali 2x dikurangi 2. Karena di sini pangkatnya negatif, kita rubah ke pangkat positif ya. Menjadi sama dengan x dikurangi 1, ini dikali, setengah dikalikan 2x dikurangi 2, bisa disederhanakan menjadi x dikurangi 1 dibagi akar dari x kuadrat dikurangi 2x. Karena di sini pangkatnya negatif setengah, dirubah menjadi pangkat positif, pangkat setengah ya, kita tuliskan dalam bentuk akar. Oke, selanjutnya, syarat untuk fungsi naik tadi adalah f aksen x-nya lebih dari 0, kita coba selesaikan. X dikurangi 1 dibagi akar x kuadrat dikurangi 2x lebih dari 0. Karena akar x kuadrat dikurangi 2x ini nilainya harus positif atau lebih dari 0, maka agar f aksen x-nya juga lebih dari 0, pembilangnya x dikurangi 1 ini juga harus positif, lebih dari 0. Jadi x-nya lebih dari 1. Kita gambarkan pada garis bilangan, x lebih dari 1, dicari irisan ya, irisan dengan syarat fungsi yang terdefinisi ini tadi, dan inilah irisannya. Jadi grafik fx sama dengan akar x kuadrat dikurangi 2x akan naik pada interval x lebih dari 2.